Makanya Nabi Muhammad itu lebih hebat dibanding Nabi Isa. Nabi Isa jadi wali mergo khusyuk amen wiridan. Nabi Muhammad pas mangan bisa jadi wali. Bahkan Nabi Muhammad sering menunjukkan di depan sahabat dan di depan umum. Karena menunjukkan tingkat paham. Sehingga ketika Nabi Muhammad bilang saat makan Bismillahirrahmanirrahim, memang benar-benar tertanam. Tanpa Bismillah, tanpa nama Allah, saya ini tidak bisa makan. Orang apa mau Bismillah mau rutin, orang tahu paham. Mulane mangane Nabi ra iso entek dengan kedekatan Tuhan, haibahnya Tuhan, wibawanya Tuhan. Ora ngarah ini warak nemen-nemen. Kok ngarah nanti glegan ra ngarah. Ojo kere ra mangan karo kebo. Iku ra kere wetenge kok tau kita yo kere. Karena tidak mungkin tingkat keberhadiran Tuhan begitu kuat kemudian ngentek resep. Itu mohal, paham ya? Itu sesuatu yang tidak bisa menyatu. Masa kehadiran Tuhan begitu kuat kemudian ngentekno apa? Lho iki tenan boten duwe. Lah wong sing ngentekno surga itu ya miskin secara perut juga miskin secara tauhid. Karena kalau bismillah itu tertanam luar biasa wibawanya. Sehingga dia kalau makan itu sekadarnya sebagai eksistensi kehamdan. Kan mangan sing akhire molo-molo mbek dua-duaan tuangan loro kerja kabeh kok kepiting. Jadi guru kula ngoten. Kira ora tau mangan tandu. Mau ora sampe kok kepiting. Kepiting dipite loro ra mangan nyekel. Suatu saat dagingnya Allah mau ora sedok ora garpu. Pusing. Paham ya, itu sirine kenapa ana cerita pitik Syekh Abdul Qadir. Kulo mboten bela Syekh Abdul Qadir, tapi sesama wali itu memahami. Paham ya? Ini ilmiah saja. Paham ya, ilmiah. Memang kita mungkin ya, kayak sampai semua orang sebenarnya pernah berjualitas sekian menit, sekian detik ya. Itu kan tingkat keabadiannya yang masalah ya. Karena ya kadang umat seneng dunia, kadang enggak. Kayak saya relatif stabilannya ya. Artinya kan kalau lama tetap beda ya. Artinya kan patokannya jelas nih. Karena dia cara memahami dulu kan orisinal orang nutan-nutan. Jadi tingkat kestabilannya lebih tinggi, lebih stabil. Ya kadang error tapi kadarnya 0. Ya anak 0, berapa? Giling-gilingan. Giling-gilingan anak menuso. Itu pernah saya ngaji di Bojonegoro itu orang-orang biasa baca manaqib itu. Akhirnya dia ngaji lagi manaqib sama saya. Gue ngaparai manaqib sinkrono fisik. Dan ini. Jadi filosofinya gitu. Orang yang musyahadah. Yaitu tadi. Orang yang tahu makna la ilaha illallah. Tidak ada wujud yang hak kecuali Allah. Itu pertama betul. Berarti dia tidak bayangkan kenapa sih manusia butuh makan. Tidak terbayang kenapa manusia butuh. Karena yang terbayang dia, andai kan Allah mengendaki manusia tidak butuh makan, tentu manusia juga tidak butuh. Buktinya Allah mampu menciptakan malaikat yang tanpa makan. Jadi orang yang waras-waras kayak Syekh Abdul Qadir itu janggal, kenapa sih manusia butuh makan segala? Buat saya dikayakan malaikat saja ya Allah membaca tasbih terus tanpa butuh makan. Kalau Anda mampu nyatanya bisa bikin malaikat yang tanpa makan. Syekh Abdul Qadir dipaksa oleh kita agung dihaki alikaku gak Abdul Qadir gue tak ada manusia itu tuduhan mas nah mangani Syekh Abdul Qadir sebatas itu fawa ma'akal tu khattaki lali dihaki alaikul wa masyarakat tu khattaki lali dihaki alaika isyraq terus wa amman tu kaminar roda. Kalau orang sudah begitu pasti terselamatkan dari kehinaan. Paham ya? Akhirnya Abdul Qadir terus layak mendapat kita wa alqa itu alaika mahabbatan ini wal husna ala aini. Berarti unsur yang dia dilakukan murni mahabbah, murni kecintaannya pada Tuhan. Nah, gue kan kena hijab. Jadi cara gue wong musuh kudu mangan. Bagaimana bisa war tanpa mangan? Jadi yang kamu berarti ilmu kamu kan seputar perut yang ada di dalam. Petualangan ilmiah mau sawam tok iku weteng nang aku keimangan tuh. Sementara petualangan Syekh Abdul Qadir perbandingan malaikat. Ya Allah, engkau mampu bikin malaikat yang tanpa makan. Kenapa tidak mampu bikin saya yang
Yang tanpa makan, Anda kan mampu juga, engkau kan mampu juga. Berarti Abdul Qadir gak pernah bisa didikte oleh weteng sing dialami dekne saiki. Lah apa kan berdiri didikte. Mulane angel dadi wali masuk wiridan terus. Karena wiridan berkesan iki ada yang mangan. Betapa bodohnya kita. Wong awak kita sing rentak begini kok bisa mendikte kita. Mestinya kita tidak perlu dikte. Misalnya kita setiap saat masih makan. Tapi aku tetap ngerti, nak pangeran mampu gaya malaikat. Jika aku ngerti, Gusti kula menungso. Tapi sakjane jenengan mampu bikin saya tidak usah makan. Buktinya malaikat bisa tanpa makan. Jika kalau saya makan itu tidak sampai mendewakan, nak perut nggak makan nggak waras. Itu akan saya bodoh. Saya alhamdulillah tidak termasuk ulama yang bodoh begitu. Kalau syukur, paham ini. Bukan itu saja penyakit ngono, tapi kok mari ini. Butuh di paham gitu. Itu kebodohan, dong, aku jari wong pinter kok iso didikte wae. Seharusnya didikte oleh alam malakut. Ya Allah, engkau mampu bikin malaikat tanpa makan hidup. Berarti harusnya engkau juga mampu bikin saya tanpa makan hidup. Cuma terus kemudian ada titah agung bihak di alika kopiye ke menuso kudu doyan mangan. Tapi kan atas nama titahnya, bukan atas nama keterbatasan ilmu kita. Paham? Ini kan beda sekali. Antara ilmu yang faktor hijab dengan ilmu karena titah agung kan beda. Lah ilmu yang saya kena hijab, mana mareni, dengan siklon mareni, ilmu bentuk-bentuk mareni. Lah nak teori nak ramangan lesu, ratu ulama sing rolon teo yo ro, bajingan yo ro, tirangi garang mergo pater lesu. Lah nak ilmu ngono padha bajingan padha naonte. Nah, kowe wong alim, kowe wong saleh, wong sing maca subhanallah wa akbar kudu yakin kabeh kersane pangeran. Lan kula ora bangga di ilmu weteng nak lesu nak dipangani warung ora bangga wong yo ora. Wedhus lah yo ora nak mesti kudu mangan. Lan dari Imam Ghazali, wong kok ora marifat lae farku bena rumba bena bae. Mergo yo cara berpikir koyo kewan nak lesu mangan. Lha iku wedhus yo kok cara berpikir. Kalau cara berpikir Abdul Qadir Imam Ghazali, Allah engkau mampu bikin malaikat tanpa makan bisa. Mbok ya mampu bikin saya kayak begitu. Tidak bisa kamu manusia cepat makan, ya tidak apa-apa kali itu kehendakmu. Tapi kan tetap karena kehendakmu bukan karena keterbatasan ilmu kita. Paham? Sama nak wali cara ini jadi wong sing, ya wali kok jalur ilmu. Kalau menyerah kuat lewat jalur wiridan, ya kuat ya bakat. Nanti ini kumpul. Lowing ini sewanteng kehidupan yang pernah keluarga itu. Bapak Pulau Baile Lukman itu ini sini bagi jadi anak sini Mbak Mukhid. Nah ini pulau ini untuk sanad ingin lebih dijajai. Mbak Mukhid itu alim-alimnya gitu. Kalau kita nu mekar. Ini nanti udang tahlilan, la ilaha illallah pisan terus mulai. Ngomong adanya karpe gremeng, tapi wong alim nggak ada dibantah. Nah, sekarang akhir-akhir ini saya sering dapat ijazah dari Mbah Mun, dari guru-guru saya juga hanya tentang la ilaha illallah tok apa. Ternyata nak kakean ngenyek pengiran. Si tok itu karo bendel sing 99 menang napa? Kok pengiran tetep ra trimo, kalah iku ra trimo. Ya tapi ya sampean dibentol mengakeh. Aku kalau ingin ini kisah nyata. Ini ku seminggu yang lalu nomor 2 minggu. Wonten tonggo adon mati. Kulo niku jadene di makamna jam 09.00. Kulo kan tepat waktu jam 09.00. Ternyata wong itu nyolati. Wong ngenteni kulo orang teko. Sudah ada kiai yang nyolati. Kulo teko dari anak-anak. Kejenengan nyolati malih. Lah napa? Kersane keluarga malam diumumno. Salat yang kedua dimami Gus Pak. Kancane tak wis cangkem. Ora usah. Kersane barokah. Marilah barokah ini kiai jatuh ulama jatuh. Larane ya. Iki betul sabut napa-napa lah. Kenapa barokah yang menurut kiai itu ngatur apa? Dari kiai liya. Nek ngomong jenengan yo kok ora tersinggung. Dene iri, betul dari kiai nurut masyarakat iri. Kono kiai ra nurut dihormati iri. Tak jane kula mboten preman mboten terus nakal mbok. Kula niku yakin pengenan disebut pisan wis mati. Ngomong ae sing gak tau yakin nak pisan
Kan. Wong anu wis enul yakin ke pangeran padha ngomong sik latihan yakin. Ya ora level teman. Sama tak cerita amal. Ini kisah lucu-lucu orang-orang sufi. Yang bikin apa itu? Sengkuran ciri sambel loh. Sambel itu kalau mitosnya di Jawa yang paling asli itu kan 7. Itu di antara wali yang bikin itu wali daerah saya. Jadi Tengkarang Asem, Tengsidan, wonten wali namanya Basar. Dulu itu terkenal sing bikin apa? Sambel. Kalau termasuk orang yang pernah punya sambel, tapi tak kasihkan orang karena saya tidak percaya sih. Mengaku ke pasar sini kira-kira kok itu malah belum menggawe apa? Produktif. Dari ada nawang sing bisa iman ben apa? Besar penting ngomongin aku, wes makamku terang. Nah itu walhasil Basar sini di tradisi aneh. Kalau orang hormat kiai, nak apa nahlil bapaknya kan nganti nyembelih wedhus, nyembelih kebo. Walhasil orang suka nyembelih sapi, sanggung kepinginnya dihadiri Basar sini. Ternyata karena kiai kan tahlilan kan sing order akeh. Sing order napa? Sing Basar sini rawuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah pun ki kula badhe mampir teng mriku. Sing diomong gremeng. Ngentekno sapi entek opo to. Jadi gitu nih. Maksudnya sih harus pilih kerungu. Beneran ilmu wali bodoh. Ini cerita apa? Ilmu wali bodoh. Tidak apa bodoh waras itu bodoh. Apa error yang empol, kadang error. Kita sini gak terima. Ya saya kira kalau nyembelih sapi meneh. Untuk jajan-jajan kon dia meneh. Aku tak teko tak tahlilan sing tapi dites. Wah, terus suapi. Ayo ketokno wit klopo, kiai kan kadang metu jajan. Wit klopo kan. Suapi kon nimbang ning sitoke. Wis pelancang nang ngono, timbang. Sing sitok kosong. Dicekel kiai Sarbini bis langsung jempol. Lagi bisa salah. Jadi ini wit klopo niki kiai sapi kan jumpat ngeten. Kita sini ni kalau gitu, bisa umur jempatnya. Lah yo bis kok dia orang cekap ya cekap. Iku padha mek cerita hadis iki. Mergo nek bandingane pangeran niku ora ngarah ana sing bandingi. Mbok 90 sama ben. Terus bandingane mek sing duwe. Bandingane mek sing pangeran tetep mau dibanding-bandingkan tetep malah cari kalah. Enggak ada yang setara dengan tuh. Termasuk kesalahan kita juga tidak setara dengan Tuhan. Amal kita juga tidak setara dengan Tuhan. Paham? Mulane la haula wala quwata illa billah. Kalaupun kita tersingkir dari maksiat juga karena kekuatan Tuhan. Kalaupun kita punya kemampuan taat juga karena kekuatan Tuhan. Makanya la haula wala quwata illa billah kata Nabi kanjeng min kunuzil arsy. Termasuk gudangnya aras. Karena kalau kita meyakini la haula kita akan pas di bawah aras. Karena sudah tidak menyaksikan kekuatan kita, tidak menyaksikan ikhtiar kita. Yang kita saksikan adalah kekuatan yang maha agung, Dzul Arsyil Majid. Sehingga disebut la haula wala quwata kanjun min kunuzil. Tapi kita ini kan sok soleh. Amal sing akeh menuju swarga. Iki amal sing dadekno kowe parek swarga. Ya itu tidak apa-apa kalau orang syariat ngomong gitu. Tapi kalau sampai melok, ya semoga orang ngomong ngono ya melok, orang marah nih. Nah, pulau guys serak tertarik. Tapi sampai rasa anut. Tapi dari ngaji ini sampai tahu tadi ya. Jadi la ilaha illallah itu tidak ada wujud yang hakikat kecuali Allah itu sendiri. Karena wujud yang sekarang sedang wujud kayak budi, imkanul adam bisa dilenyapkan. Yang sekarang sedang adam juga bisa imkanil wujud. Sehingga kedua-duanya sama-sama tidak permanen. Nah yang wajibul wujud yang permanen hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.